Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hope you are doing well. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat teman-teman semua. Welcome back to my channel. Before we go through today's lesson, please don't forget click like and subscribe. One more time, please click like and subscribe. Okay, there are some particular points we are going to discuss. This occasion, we are going to talk about will versus be going to. This is our topic today. And we're gonna talk about language function, will, and finally conclusion. Dan juga nanti kita akan bicara general forms dari masing-masing bentuk will and be going to. Pasti penasaran teman-teman semua ya? Okay, we're gonna brief the time. Check this out. Good viewers, if we talk about will and be going to, they must be referred to the future forms or future tense. Now, what do you think of future forms? Apa sih yang kita sebut dengan future forms? Kalau kita bicara will versus be going to, itu pasti ada hubungannya dengan future forms, atau kita biasa dengar atau kita sebut future tense. What do you think of future tense? Apa sih future tense itu? Kita coba akan bahas pengertian dari future tense terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang language use dari be going to and will. So, we are going to focus on the type of future tense. What is future tense? Future tense express events or actions that have not yet happened and that will happen at some point in the future. Jadi future tense itu digunakan untuk mengekspresikan satu kegiatan yang tidak terjadi sekarang, apalagi masa lalu, tapi akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah kegunaan dari future tense. So guys, we are going to focus on two types of the future forms. There might be questions here. Are there any differences between be going to and will? Kita akan coba fokus dua bentuk future forms dan mungkin ada pertanyaan di sini. Apakah ada perbedaan future forms dari be going to dan will? Check this out. Nah, di slide ini kita akan coba concern tentang be going to. Apa sih be going to? We use be going to when we have the intention to do something before we speak. Jadi kita gunakan be going to ketika kita punya niat untuk melakukan sesuatu sebelum kita bicara. Dengan kata lain, we have already made decision before speaking. Kita sudah rencanakan terlebih dahulu sebelum kejadian atau sebelum kegiatan itu kita lakukan. Itu yang kita sebut dengan be going to. So it's already planned to do something. Jadi ini sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. That's what we call be going to in the future forms. Itu yang kita sebut dengan be going to dalam future forms. Baik. Seperti apa sih general forms-nya, teman-teman? Be going to itu dalam future forms. Nah, ini bentuk positifnya atau afirmatifnya. Kita lihat contoh kalimatnya.
She is going to study this year in London. She is going to study this year in London. She kedudukan di sini sebagai subjek diikuti dengan to be is dan diikuti dengan going to plus verb one. Nah, ini teman-teman satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita gunakan subjek selain is, ya, karena ada 3 kemungkinan to be di sini, ya, tidak hanya is, bisa kita gunakan is, bisa kita gunakan am, dan bisa kita gunakan are. Tergantung pada subjeknya. Sekali lagi teman-teman, ini yang perlu teman-teman catat, ya. Kita gunakan to be dalam bentuk forms, future forms be going to, ya, itu kita perhatikan terlebih dahulu apa bentuk subjek yang kita gunakan. Kalau kita gunakan subjek you, maka to be yang kita mesti kita gunakan adalah to be are, ya. You are going to study this year in London. Kita rubah ke bentuk negatif. Nah, ini general forms dari bentuk negatif be going to. Kita lihat, kita rubah kalimat sebelumnya menjadi negatif. She isn't going to study this year in London. Kita rubah ke dalam interrogatif. Kalimat tanyanya seperti apa? Is she going to study this year in London? Jadi cukup mudah teman-teman semua untuk membuat bentuk kalimat be going to, ya, dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Oke. Nah, ini contoh yang lain. I have a party tonight. I'm going to dance. Can you dance? And please dance with me. I'm going to dance. Saya akan joget. Ya, subjek be going to plus verb one. Bagaimana kita rubah dalam negatif? I'm not going to dance. Kita rubah ke interrogatif. Am I going to dance? Kalimat kedua. I have English classes. I'm going to be in silence. Jadi kalau lagi belajar mesti kita diam, simak baik-baik supaya kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan. I have English classes. I'm going to be in silence. Kita rubah ke negatif. I'm not going to be in silence. Interrogatif. Am I going to be in silence? Nah, bagaimana dengan poin yang kedua? Will in the future forms. Bagaimana sih kegunaan will? Will bisa digunakan pertama at the time of speaking. Ketika kita bicara. Ya, ketika kita bicara tanpa harus menunda atau tanpa harus kita rencanakan terlebih dahulu. Satu kegiatan itu kita lakukan. Ya. Jadi nanti kita akan coba simpulkan di akhir perbedaan antara be going to dan will, teman-teman. Ya, kita coba lihat terlebih dahulu seperti apa bentuk kalimat dari future tense, ya, will. Juga bisa kita gunakan untuk bentuk prediction, schedule events, promise, janji, atau certainty, offers, penawaran atau menawarkan, request, permintaan. Nah, ini general forms dari will in the future forms. Ini bentuk afirmatifnya, teman-teman. Kita lihat contohnya. My brother will pass the test. My brother, kedudukan sebagai subjek diikuti dengan will. Teman-teman, perlu satu hal yang diingat. There's only one particular auxiliary verbs in the future forms. Yeah. Will is the only one future forms. Yeah. Is the only one auxiliary verbs in the future forms. Ini will kita gunakan dalam future forms. My brother will pass the test. Kita rubah ke negatif. Nah, ini bentuk negatifnya, teman-teman. My brother won't pass the test. Gampang. Will kita rubah menjadi will not. Abbreviated, ini disingkat menjadi won't. My brother won't pass the test. Kita rubah ke interrogatif. Will my brother pass the test? Will kita dahulukan atau auxiliary verbs will kita dahulukan dalam awal kalimat diikuti dengan subjek dan verb one. Mudah sekali, teman-teman. Kita coba lihat contoh kalimat berikutnya. At the time of speaking, I'm so thirsty. I will drink some water. Jadi ketika kita bicara, satu hal itu bisa terjadi.
Jadi will itu bisa kita gunakan untuk mengekspresikan satu kegiatan ketika kita bicara tanpa mesti harus kita rencanakan terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Yang kedua, I didn't pass the test. My father will be mad at me. Nah, ini prediction. Saya tidak lulus tes nih. Aduh, sepertinya ayah saya akan marah dengan saya. My father will be mad at me. Schedule events. The plan will arrive at 8 p.m. Promise, I will be at home in 5 minutes. I will be at home in 5 minutes. Kira-kira 5 menit lagi deh gua nyampe gitu. Offers, girls, we will play our music in your party. Girls, we will play our music. Ini menawarkan bahwa kita ingin bermain musik dalam satu pesta. Request, I'm sick, will you take care of me? Nah, aduh gua sakit nih, tolong dong rawat gua. Asik. Siapa yang mau ngerawat gua? Will you take care of me? Nah, tadi itu bentuk request. Nah, ini teman-teman, kesimpulannya, gimana sih kita membedakan antara will dan be going to bentuk future forms? How can we differentiate will and be going to in the future forms? Yang pertama, kita bisa lihat perbedaannya dari will can be happen at the time of speaking. Will bisa kita gunakan ketika kita bicara tanpa mesti harus kita rencanakan terlebih dahulu. Itu disebut dengan will in the future forms. Bagaimana dengan be going to? Be going to is already planned before action. Be going to itu kita gunakan terencana. Jadi kita rencanakan satu hal atau satu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan. Maka kita boleh gunakan be going to in the future forms. Jadi direncanakan terlebih dahulu. There must be one intention. Ya, ada satu intention terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu itu kita rencanain dulu. Kita boleh gunakan be going to. Nah, terkadang memang betul ya teman-teman, kalau kita mau melamar seorang gadis, ya teman-teman mungkin pasti tahu bahwa will itu menjelaskan tentang satu certainty ya, satu kepastian. Maka kita mesti gunakan will kalau kita mau propose the girls ya. Will you marry me? Gitu ya, bukan are you going to marry me? Karena will itu mengekspresikan satu kepastian. Ya, sementara kalau be going to setengah-setengah ya, 50-50, bisa iya bisa tidak ya. Jadi kaum Hawa, bagi kaum Hawa nih yang bertemu dengan sosok kaum Adam, ya mereka harus bisa mengungkapkan will you marry me, bukan are you going to marry me. Kalau are you going to marry me, Anda harus pertanyakan terlebih dahulu, serius apa tidak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari general forms perbedaan dari pola kalimat ya. Jelas kalau be going to itu kita gunakan to be, going to plus verb one. Kemudian kalau will kita gunakan subject will plus verb one ya. Oke, itu perbedaannya. Kita bisa lihat dari dua poin ya, membedakan antara will dan be going to. Nah, ini teman-teman ada beberapa latihan. Di sini teman-teman diminta untuk please change the following phrase into positive, negative, interrogative forms. Merubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ya, gampang sekali. Silakan boleh kerjakan dimanapun and anytime. Thank you very much for your attention. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe. Mudah-mudahan video materi yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi good viewers dan bisa semangat lagi untuk meng-create dan mendesain video materi berikutnya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Please don't forget click like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.